Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, saya akan coba mengangkat berita informasi seputar kasus Subang. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, penonton juga komentar di channel YouTube saya, dan juga masih setia terus mengawal kasus ini. Tidak bosan-bosannya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita juga terus doakan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dan keadaan husnul khotimah. Juga kita support terus kepolisian Indonesia, semoga bisa mengungkap kasus ini dengan cepat. Seiringnya informasi yang telah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar di salah satu stasiun TV nasional, dan disampaikan di sana bahwa telah terjadi katakanlah penangkapan seseorang yang diduga seorang saksi yang ada di TKP pada saat kejadian. Dan hari ini juga ada informasi juga di salah satu TV. Nah, kalau misalkan informasi itu masuk ke dalam TV nasional, ini adalah suatu keseriusan. Mudah-mudahan suatu keseriusan. Nah, kalau kita lihat dari poinnya, yaitu adanya dugaan saksi ini di TKP pada saat kejadian. Nah, tentu ada pertanyaan dari kita masyarakat, netizen, bagaimana pihak kepolisian bisa menentukan bahwa seorang itu yang disinyalir berinisial S atau SIS itu bisa diketahui oleh pihak kepolisian bahwa pada saat kejadian ada di TKP. Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan. Bagaimana polisi mengetahuinya? Tentunya ini masalahnya sudah berlangsung hampir 1 tahun, tapi kenapa baru sekarang begitu? Nah, tentunya kan begini, ada hal yang memang bisa ada informasi baru, ya. Berarti kita menduga adanya info yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Karena ini berlangsung 1 tahun loh, udah hampir 1 tahun. Jadi berarti selama ini kan berarti tidak ada info ini. Info ini baru masuk sekarang. Berarti ada info baru. Nah, inilah yang kita telusuri. Dari mana informasi ini didapat? Ya, informasi kepada kepolisian, dari mana dapat informasinya sehubungan dengan adanya berita bahwa inisial S ini ada di TKP pada saat kejadian. Kalau kita lihat beritanya bahwa katanya pernah menjadi tukang dagang jualan soto di daerah Subang atau di daerah sekitar Jalan Cagak situ. Apakah ini bisa dijadikan sebagai temuan baru atau pengembangan baru? Ya, karena gini, kalau pedagang itu biasanya memang ada kebiasaan. Dia buka jam sekian, tutupnya jam sekian, melintas jam sekian, ya. Pulangnya jam sekian, itu biasanya memang hal yang memang terus dilakukan seperti itu. Apakah pantauannya dia misalkan di CCTV dipantau dari kebiasaannya yang dilakukan, tiba-tiba pada saat kejadian misalkan tidak ada. Nah, bisa saja seperti itu ya. Salah satu contohnya bisa saja seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya pada saat kejadian tidak dilakukan menurut pantauan CCTV, misalkan seperti itu ya. Adanya pergerakan di jalan yang biasa jam sekian datang, pulang jam sekian, tapi pada saat kejadian, pada saat tanggal 18-nya atau hak krusialnya, tidak ada kejadian itu. Tidak ada dari pantauan CCTV. Bisa saja seperti itu. Tapi kita tidak tahu hal mana sebenarnya dari pihak kepolisian bisa menentukan bahwa diduga bahwa orang ini ada di TKP pada saat kejadian. Satu bisa jadi dari pantauan CCTV, bisa jadi juga adanya informasi dari seseorang yang menginformasikan. Karena sekali lagi bahwa kasus Subang ini, kalau melihat dari secara teknis, dari alat-alat bukti atau dari semuanya, itu memang agak susah. Tetapi sekali lagi bisa jadi itu terjadi kalau adanya pengakuan-pengakuan atau informasi-informasi
dari orang-orang yang tiba-tiba muncul, yang tidak terduga, yang selama ini tidak mau bersuara, tiba-tiba sekarang mau bersuara. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Sekali lagi itu bisa dijadikan sebagai petunjuk. Nah, jadi kembali lagi bahwa kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menangkap atau membawa seorang ini dijadikan saksi di Mapolda Jabar, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi-informasi atau keterangan-keterangan di mana nanti akan menjadikan informasi yang sangat akurat, yang dimana nanti bisa ke arah tersangka. Mudah-mudahan seperti itu. Yang kita khawatirkan adalah pada saat diperiksa ternyata tidak ada hubungan atau tidak ada terkaitan dalam kasus. Maka kita akan kecewa lagi ya seperti itu. Tapi sampai sekarang dari pihak kepolisian belum memberikan informasi lanjutan. Atas dasar pemeriksaan lanjutannya atau pengembangannya kita belum dapat informasi. Tentunya kita tunggu terus. Alangkah baiknya memang dari pihak keluarga almarhumah bisa mendatangi ke Polda Jabar untuk memantau atau meminta informasi terkait dengan penemuan daripada pihak kepolisian ini. Ya, lebih baik kan kalau dari keluarga itu akan lebih baik. Ya, kalau misalkan mau dilakukan oleh para YouTuber juga, saya kira juga tidak ada masalah. Para YouTuber berkumpul, kemudian berangkat ke Mapolda Jabar untuk menanyakan informasi ini, itu akan lebih baik. Karena nanti hasil daripada pertemuannya akan disampaikan di media, seperti itu kan, itu akan lebih baik. Kalau kita lihat juga di media, kita lihat, walaupun kita disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa belum sempat menghubungi pihak keluarga, tapi ada beberapa media dari media cetak yang sudah menghubungi ke keluarga, yaitu adanya percakapan Yoris dengan salah satu media, dan sempat ditanya Yoris apakah Yoris mengenal dan lain sebagainya di sana ya. Dan saya juga sempat menghubungi Kang Yoris melalui WhatsApp ya. Saya menghubungi Kang Yoris seputar penangkapan ini. Ada sedikit yang disampaikan oleh Kang Yoris di sana mengenai materi ini, dan disampaikan juga oleh Kang Yoris bahwa Kang Yoris pun sekarang lagi menunggu informasi dari Polda Jabar. Itu yang disampaikan oleh Kang Yoris pada saat saya mencoba untuk menanyakan bagaimana tanggapan Kang Yoris seputar informasi yang disampaikan dari adanya informasi dari Polda Jabar mengenai ditangkapnya seseorang untuk dijadikan saksi di kasus Subang ini. Nah, demikian. Baik, kita berharap mudah-mudahan terus informasi itu disampaikan oleh pihak kepolisian ya. Tadi juga sudah ada, mudah-mudahan terus akan disampaikan, karena jangan sampai hanya 1 hari 2 hari kemudian hilang kembali. Nah, itu kita berharap tidak demikian. Yang sudah tidak lagi, mudah-mudahan terus informasi itu disampaikan dan mudah-mudahan ada kelanjutannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.